Selamat siang Ibu Derma. Selamat siang Pak Sidi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Derma? Iya Pak, sehat selalu, luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat Bu, luar biasa Bu. Eh, Terima kasih Bu ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saat ini Ibu akan berperan menjadi coach Bu ya, pada praktik coaching yang akan kita lakukan. Jadi kira-kira persiapan apa saja nih yang sudah Ibu Derma lakukan? Tentunya dalam praktik coaching ini kita akan menggunakan suatu metode dengan percakapan coaching alur tirta ya Pak. Jadi nanti saya akan ada seperti merumuskan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan hal ini yang nanti akan saya jadikan acuan dalam pelaksanaan coaching pada kesempatan kali ini, Pak. Oke Bu, baiklah kalau begitu Bu ya. Untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa, diantaranya seperti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian memberdayakan coach itu sendiri, Pak. Kira-kira itulah kompetensi yang ingin saya berdayakan pada coaching ini. Luar biasa, super sekali Ibu Derma ya. Nah untuk lebih detailnya nih ya Ibu Derma, kira-kira kompetensi apa yang akan nanti Ibu laksanakan dalam tahap observasi? Untuk melakukan observasi, kali ini saya akan lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak. Oke, kira-kira ada yang lain lagi Bu, kira-kira selain pertanyaan berbobot? Saya rasa saya ingin lebih menekankan ke situ saja dulu, Pak. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Bu? Dari tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi, indikatornya seperti apa? Jadi mengenai pertanyaan berbobot ini, indikator yang akan atau saya inginkan adalah selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada coach dengan cara bertanya dari hasil mendengarkan penuturan coach itu sendiri. Oke, kalau begitu luar biasa Ibu Derma ya. Baiklah, saya doakan ya Ibu Derma ya, semoga kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Etur berjalan dengan lancar sampai pada tahap akhir ya. Selamat melakukan coaching Bu Derma ya. Terima kasih Pak Sidi. Ibu Etur, selamat siang. Apa kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang Bu Derma. Kabar baik Bu. Oke, makasih ya Bu sudah datang di siang ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu, kira-kira 10-15 menitan lah ke depan. Apa kira-kira cukup waktunya Bu? Saya rasa cukup Bu, cukup. Oke, kira-kira apa nih yang mau Ibu Etur sampaikan pada kesempatan kita kali ini Bu? Gini Bu, saya kan merasa galau Bu di kelas ketika membawakan mata pelajaran saya bahasa Inggris Bu. Oh iya Bu. Jadi yang mau kita bicarakan kali ini perasaan Ibu Etur yang lagi galau ya Bu, ketika mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas ya? Iya, kira-kira begitu Bu. Waktu pertemuan kita nggak lama nih Bu. Ibu pengen dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya ingin anak-anak itu kan Bu bisa mengikuti dan menerima pembelajaran yang saya bawakan dengan baik, dan mereka juga mendapatkan hasil maksimal, kira-kira seperti itu
itulah Bu. Oke, menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak-anak dapat menerima pembelajaran Ibu dengan baik dan dengan perasaan yang senang? Em, Mungkin saya bisa mengembangkan model pembelajaran yang tidak monoton ya Bu ya, atau selama ini kan hanya sebatas ceramah atau mentranslate begitu saja. Saya mungkin bisa juga menggunakan PowerPoint contohnya ya Bu, untuk atau mungkin mendengarkan musik dalam bahasa Inggris dan yang lain-lain lah mungkin. Saya rasa saya ingin ya biar ini bisa menjadi pembelajaran yang lebih berhasil lagi. Kira-kira begitu Bu. Bagus sekali ya Bu Etur ya. Nah, dari pengamatan Ibu, keberhasilan dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau dikatakan berhasil itu ketika anak-anak dapat menerima, mengikuti, serta menunjukkan hasil yang baik, saya rasa itu keberhasilan pembelajaran di kelas Bu. Oke, kalau kita bilang nih, ya pembelajaran seperti itu ada di level 10. Nah, sekarang Ibu Etur itu menilai diri Ibu Etur sendiri ada di level berapa ya? Mungkin saat ini masih di level 6 lah Bu. Nah, kalau sekarang ini ada di level 6. Ibu Etur sendiri inginnya di level berapa nih Bu? Kalau ditanya seperti itu pasti inginnya yang di level 9 atau 10 kira-kira begitu ya Bu. Artinya pembelajaran yang saya bawakan ini bisa diterima dengan baik lah oleh murid saya Bu. Terus, apa yang bisa Ibu Etur lakukan untuk berada di level tersebut Bu? Sebenarnya itu Bu yang saya pikirkan. Mungkin gini ya Bu, bisa mungkin mengembangkan model pembelajaran kali ya Bu ya, supaya nggak monoton atau itu saja, sehingga bisa diterima murid-murid saya dan mereka lebih bersemangat lah dalam mengikuti kelas saya Bu. Begitu ya Bu ya, super sekali Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, murid itu senang model pembelajaran seperti apa ya supaya mereka lebih bisa bersemangat gitu? Kalau selama ini kan Bu, saya lihat anak-anak itu lebih senang model pembelajaran yang ada alat pendukungnya Bu, kayak menggunakan gambar itu Bu. Lalu yang ada suara, nonton video yang seperti itu ya Bu. Bagaimana Ibu Etur memandang diri Ibu Etur? Apakah sudah menjalankan hal yang seperti itu? Sebenarnya bisa sih Bu dilakukan ya. Mungkin saya hanya butuh waktu dan dukungan gitu dari pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu ya, pihak tertentu seperti apa ya Bu yang Ibu maksud? Bagaimana dan kapan waktunya? Mungkin saya ini ya Bu ya, mulai dengan coba belajar banyak dulu Bu dengan guru di bidang TIK begitu kali ya Bu, atau guru-guru yang udah pernah membuat best practice mungkin ya Bu. Mungkin setelah itu waktunya mungkin saya bisa lakukan di sela-sela waktu istirahat atau jam non les, atau mungkin bisa meluangkan waktu secara khusus gitu Bu. Oke, yang mana dulu nih yang paling mungkin Ibu Etur laksanakan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat sepertinya lebih ke belajar dulu ya Bu dengan rekan sejawat, khususnya yang ahli di bidang TIK lah Bu. Karena kan ini erat kaitannya dengan model pembelajaran yang kekinian dan menggunakan teknologi, baik itu yang visual ataupun yang listening atau audio ya Bu. Oke, kapan kira-kira ya Bu bisa Ibu laksanakan? Mungkin dalam waktu dekat inilah Bu. Karena sejujurnya kan Bu, saya tidak mau lah berlama-lama dalam situasi seperti ini Bu. Oke, baiklah kita sudah ada di ujung sesi nih Bu Etur. Kira-kira apa yang Ibu Etur dapatkan dari sesi kita hari ini Bu? Banyak sekali loh Bu. Tadi kan di awal saya sempat bingung gimana ini caranya, apa yang harus saya terapkan pada pembelajaran mapel bahasa Inggris saya ini. Ternyata saya setelah berbicara dengan Ibu bisa saya pikirkan dan saya siasati dengan model pembelajaran yang lebih kekinian yang bisa menarik perhatian mereka, dan bisa juga saya mulai dengan berkolaborasi dengan guru yang ahli di bidangnya Bu. Oke lah baik Ibu. Kemudian kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang telah Ibu rumuskan tadinya?
Terutama yang paling utama mungkin diri saya sendiri dulu ya Bu. Lalu saya perlu bantuan rekan sejawat. Kemudian mungkin Ibu Derma juga bisa membantu ya Bu, mendukung saya. Pasti Bu, itu kan kewajiban kita saling menguatkan. Oke Bu Etur, kira-kira ada lagi yang nggak mau disampaikan kali ini Bu? Cukup Bu, kayak saya rasa saat ini itu saja dulu Bu. Baiklah, kalau begitu kita ketemu di minggu depan ya Bu. Saya pengen mendengar cerita perubahan positif yang sudah Ibu Etur lakukan di kegiatan pembelajaran. Oke, Ibu Darmawati, luar biasa sekali ya. Sudah selesai tahapan coachingnya bersama Ibu Etur ya. Baiklah Ibu Derma, selanjutnya saya akan bertanya nih pada Ibu Derma ya. Kira-kira sebagai coach yang terkait kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi, Ibu Derma apakah sudah tercapai dari awal tadi yang sudah Ibu sampaikan terkait indikator-indikator yang ingin Ibu Derma raih dalam percakapan coaching tersebut? Bagaimana Ibu Derma? Menurut pribadi saya Pak, indikator yang saya kembangkan sudah tercapai dengan menggali pertanyaan dan mendengarkan penuturan dari coachingnya Pak. Betul sekali Bu Derma ya, saya setuju dengan itu ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat tadi, bahkan saya mencatat sedikit-sedikit tadi ya, bagaimana Ibu Derma sudah menunjukkan hal yang luar biasa ya. Ibu Derma sudah bisa mendengarkan aktif ya kan, kemudian menggunakan rasanya dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya tadi berasal dari Ibu Etur ya, gak lari dari situ, dari penuturan Ibu Etur, serta tentunya dengan acuan alur tirta. Nah itu pokoknya pentingnya Bu ya, yang utamanya ya. Dalam coaching ini Ibu Derma bisa mengenali serta mendorong seorang coach untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Tadi saya sudah melihat juga kan bagaimana Ibu Etur bisa mencari jalan keluarnya sendiri dari arahan-arahan yang Ibu Derma lakukan gitu ya. Kalau dibilang nih Bu ya, kalau ada penilaian dari 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira saya akan kasih nilai 10 pada Ibu Derma. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Derma. Karena sudah sangat luar biasa ya, sudah luar biasa melaksanakan kegiatan coaching ini. Nah, setelah coaching ini selesai Ibu Derma ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu Derma kembangkan? Baik Pak, dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan, seperti misalnya pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, memberdayakan coaching. Mungkin kompetensi ini yang perlu saya kembangkan untuk menambah pengetahuan serta melakukan kegiatan coaching ke depannya. Nah, jadi sehingga ke depannya nanti lebih baik lagi, terlaksana semua seperti yang kita inginkan dan saya bisa menjadi seorang coach yang lebih bagus lagi Pak. Benar sekali Ibu Derma ya, setuju, super sekali pernyataan Ibu Derma nih ya. Berarti sudah bisa memahami, menjalankan gitu ya kan, bahkan mengembangkan ke depannya kegiatan coaching ini biar lebih maksimal lagi ya. Memang betul Bu, seorang coach itu yang baik memang harus mampu untuk menggali semua masalah coach ya. Bisa mengarahkan coach pada sebuah solusi yang berasal dari diri coach itu gitu kan, menghindari judgement dan lain sebagainya Ibu ya. Baik Bu Derma, salutlah pokoknya untuk Ibu Derma ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan Ibu Derma ya. Baiklah, untuk itu saya mohon pamit undur diri. Tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching. Saya di sini sebagai supervisor sudah mengamati bagaimana jalannya proses coaching yang sudah luar biasa yang telah Ibu Derma dan Ibu Etur lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Ibu Derma dan Ibu Etur. Selamat siang Pak Sidi, terima kasih.